konflik sengketa pertahanan antara PT Kapuas Sawit Sejahtera atau KSS dengan warga Kecamatan Kapuas Barat mendapat perhatian serius kantor staf Presiden KSP Republik Indonesia bersama Pemprov Kalimantan Tengah dan Pemkab Kapuas gelar rapat internal. Hal ini menindaklanjuti instruksi Presiden tentang konflik pertanahan di Indonesia. Menindaklanjuti laporan sengketa tanah antar warga Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas dengan PT Kapuas Sawit Sejahtera. Kantor staf Presiden Republik Indonesia diwakilkan 3 orang oleh tim agraria Deputi 2 KSP bersama perwakilan ATR, BPN Kalteng, berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Kalteng dan jajaran di tingkat Pemkab Kapuas menggelar pertemuan rapat dengar pendapat bersama secara tertutup dalam penanganan kasus konflik agraria di kantor Gubernur Kalteng, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada Rabu sore 14 Desember 2022. Nah, ini masalahnya adalah dalam konteks pembangunan perkebunan yang menurut warga itu masalah penyediaan tanahnya itu belum selesai. Nah, tentu saja tadi kami sudah mengadakan pertemuan awal antara pihak warga dengan pihak perusahaan. Pihak warga dan pihak perusahaan tadi kami beri kesempatan yang sama untuk menyampaikan data, fakta, dan informasi menurut kedua belah pihak. Nah, kami tadi sudah mengkonfirmasi, bahkan mengkonfrontasi informasi-informasi yang disampaikan kedua belah pihak, dan kami temukan ada informasi yang diakui oleh pihak perusahaan sebagai benar, ada juga yang dibantah. Nah, jadi ini kesempatan untuk pihak warga untuk mendengar langsung mana yang dinyatakan iya, mana yang tidak oleh pihak perusahaan. Ini adalah proses menuju penanganan dan penyelesaian masalah tanah di Kapuas ini secara non pengadilan, di luar pengadilan. Ini jalan mediasi. Kami berharap penyelesaiannya bisa dilakukan bersama-sama antara warga masyarakat dengan pihak perusahaan. Kami dari pemerintah, KSP dari kantor staf Presiden, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, tadi Pak Asisten 1 dan jajarannya sudah mendukung penyelesaiannya, dan juga dari Kanwil, Pak Kanwil juga sudah siap untuk menyelesaikannya dengan bersama-sama. Lebih lanjut, Wakil Ketua Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria KSP menambahkan pihaknya besok pada Kamis 14 Desember 2022 akan terjun langsung ke lokasi yang bersengketa. Ini merupakan arahan dari Kepala Staf Kepresidenan, Muldoko, kepada timnya untuk temui langsung masyarakatnya dan pihaknya, menggelar pertemuan dengan pemerintah Kabupaten Kapuas atas tindak lanjut pendalaman dari hasil rapat yang sekarang ini. Diharapkan juga kehadiran camat dan kepala desa supaya pihaknya dapat meng-cross-check informasi dari warga dan perusahaan dari proses mediasi. Sementara itu, advokat masyarakat Aprilna Pitupulu mengatakan pada pertemuan ini, pihak masyarakat berharap adanya titik temu penyelesaian permasalahan sengketa tanah ini. Jadi dari pihak masyarakat berharap ini ada titik temu. Ya. Kalau ini tidak ada titik temu, mungkin masyarakat akan melakukan dengan cara sendiri. Itu jelas kita nyatakan, mungkin dengan cara sendiri. Tapi di dalam pertemuan sudah mulai mencair, mudah-mudahan ada penyelesaian yang konkret. Tuntutan kita yang pertama adalah melanjutkan program PTSL yang sudah pernah ada PBT. PBT, perolehan bidang tanah. Kemudian untuk surat-surat yang berkaitan dengan SPT yang dikeluarkan oleh camat, dalam hal ini camat dan kelurahan, untuk dikembalikan kepada masyarakat. Itu harapan kita, dikembalikan kepada masyarakat, karena apapun itu, masyarakat itu sudah lama tinggal di daerah tersebut, dan pencariannya itu hanya dari tanah, baik itu dari rotan dan jenis tanaman lain. Jadi itu dua tuntutan. Kemudian untuk peta kadastral yang masuk tanah masyarakat waktu sidang panitia B supaya diingklap. Di sisi lain, Klafredi, warga Kapuas Barat, menerangkan bahwa tuntutan masyarakat itu pada umumnya
meminta mengembalikan hak mereka. Seperti yang dibicarakan oleh penasihat hukum kami, bahwa tuntutan masyarakat itu pada umumnya yaitu mengembalikan hak mereka. Nah, dari fungsi-fungsi yang ada itu, karena saya lihat pertama, sungai yang ada selama ini yang ditutup oleh pihak perusahaan itu tidak ada evaluasi dari pihak pemerintah. Kemudian yang keduanya, SHM yang selama ini mau diinklap itu dasarnya apa, kemudian cara menginklapnya itu bagaimana. Nah, itu yang perlu kami harus ketahui dari pihak PGN. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Surya Adiwinata, Jurnal TV melaporkan.